Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Novia Fitri Rahmadani dengan NIM 091088042309, kelas A semester 1, Prodi Administrasi Publik. Kata pengantar, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikannya, sehingga tugas makalah tentang syirik modern ini dapat saya selesaikan. Makalah ini saya buat sebagai kewajiban untuk memenuhi tugas. Dalam kesempatan ini, saya menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan ide dan pikiran mereka demi terwujudnya makalah ini. Akhirnya, saran dan kritik pembaca yang dimaksud untuk mewujudkan kesempurnaan makalah ini, penulis sangat dihargai. Adapun pendahuluan yang pertama, latar belakang masalah. Syirik adalah menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah, atau kita sering menyebutnya menduakan Allah, padahal sesungguhnya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan Allah ampuni, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa. Adapun dalilnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Adapun poin kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian syirik modern? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk syirik pada masa modern? Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi syirik pada masa modern? Yang keempat, apa bahaya syirik bagi kehidupan manusia? Poin ketiga, yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian syirik. Yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang ketiga, mengetahui cara menanggulangi syirik pada masa modern. Yang keempat, mengetahui bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Selanjutnya pembahasan yang poin pertama, yaitu pengertian syirik modern. Syirik dalam bahasa Arab adalah masdar, kata kerja yang dibedakan, yang berasal dari kata kerja syaraka yashirikuru syarkan, artinya menjadikan sekutu baginya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam segala bentuk, baik itu perkataan, perbuatan, atau iktidak. Adapun orang yang melakukan syirik itu disebut musyrik. Adapun poin kedua, yaitu macam-macam syirik. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zahirun, jalil, tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Selanjutnya syirik asgar, syirik kecil. Syirik asgar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asgar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia segera bertaubat. Poin ketiga, yaitu cara menanggulangi syirik pada masa modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir berarti kita berusaha menjauh atau
Menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. 5. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun bahaya syirik pada kehidupan manusia. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain: yang pertama, menghancurkan seluruh amal. 2. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Keempat, kekal di dalam neraka. 5. Syirik adalah dosa paling besar. Keenam, perkara pertama yang dihantarkan oleh Allah. Yang ketujuh, sulit menerima kebenaran. Yang kedelapan, munculnya perasaan bimbang dan ragu. 9. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. 10. Amalan dan harta yang dinafkahnya sia-sia. 11. Dijanjikan mendapatkan siksa neraka. Baik, adapun kesimpulan, syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan sesuatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah, seperti menunaikan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lain yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik termasuk dosa besar.